Selamat datang dalam presentasi kami yang berjudul Sejarah Pemilu 2004. Presentasi ini disusun oleh kelompok 1 dari kelas 12B SMA Negeri 6 Madiun. Anggota kelompok kami terdiri dari Abhinaya Raditya absen 1, Alexia Roselin A absen 4, Aniza Dwi Amanda absen 6, Elizabeth Rensipe absen 15, Joycelyn Marelda S absen 18, Raihan Rahmadani S absen 24, Rangga Putra A absen 25, dan Raufan Aero absen 26. Kami berharap presentasi ini dapat menambah wawasan tentang sejarah penting pemilu 2004 di Indonesia. Dimulai dari definisi dan tujuan. Definisi pemilihan umum adalah proses pemilihan untuk memilih sebagian besar atau seluruh anggota suatu badan terpilih badan legislatif dan presiden yang dipilih secara langsung oleh masyarakat. Tujuan 1. Memperkuat sistem ketatanegaraan yang demokratis. 2. Mewujudkan pemilu yang adil dan berintegritas. 3. Menjamin konsistensi pengaturan sistem pemilu. 4. Memberikan kepastian hukum dan mencegah duplikasi dalam pengaturan pemilu. 5. Mewujudkan pemilu yang efektif dan efisien. Selanjutnya terdapat asas. Terdapat 6, yaitu 1. Langsung, rakyat memilih wakil rakyatnya dengan hak yang dimiliki sesuai kehendak hati nurani tanpa perantara. 2. Umum, rakyat Indonesia yang sudah memenuhi syarat sesuai dengan peraturan perundangan sudah berhak mengikuti pemilu. 3. Bebas, warga negara yang sudah berhak memilih dan akan menggunakan haknya dijamin keamanannya dan bebas menentukan pilihan. 4. Rahasia, rakyat yang melaksanakan haknya diberikan jaminan tidak akan diketahui oleh siapapun dengan jalan apapun. Jujur, semua pihak yang terkait dengan pemilu harus bertindak dan juga bersikap jujur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 6. Adil, dalam pelaksanaan pemilu, setiap pemilih dan peserta pemilihan umum mendapat perlakuan yang sama serta bebas dari kecurangan pihak manapun. Selanjutnya terdapat pemilu dalam sejarah. Pemilu 2004 di Indonesia adalah tonggak penting dalam sejarah politik Indonesia karena merupakan pemilihan umum pertama yang melibatkan pemilihan langsung presiden dan wakil presiden oleh rakyat. Sebelumnya, presiden dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Pemilu ini juga menandai proses demokratisasi yang semakin dalam setelah jatuhnya Orde Baru pada 1998 dan pelaksanaan reformasi politik. Pemilihan legislatif 5. April 2004. Pemilu legislatif dilaksanakan untuk memilih anggota DPR, DPD, dan DPRD. Sistem pemilu yang digunakan adalah sistem proporsional terbuka, di mana para pemilih dapat memilih partai sekaligus calon anggota legislatif. Terdapat 24 partai politik yang berpartisipasi dalam pemilu ini. Hasil pemilu menunjukkan Partai Golkar menjadi partai dengan perolehan suara terbanyak, diikuti oleh PDIP dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Berikutnya adalah jadwal pemilu tahun 2004. 1 Juni 2004. Seluruh calon menandatangani komitmen kesiapan untuk menerima kemenangan atau kekalahan dan untuk menjalankan kampanye secara adil. Masa kampanye dimulai. 1 Juli 2004, masa kampanye berakhir. 5 Juli 2004, pemilihan putaran pertama. 20 September 2004, pemilihan putaran kedua. 4 Oktober 2004, pengumuman hasil putaran kedua. 20 Oktober 2004, pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih. Berikutnya adalah pemilihan presiden. Ada 6 pasangan calon yang bersaing dalam putaran pertama ini, yaitu 1. Abdurrahman Wahid dan Marwah Daud Ibrahim dicalonkan oleh Partai Kebangkitan Bangsa. 2. Amien Rais dan Siswono Yudo Husodo dicalonkan oleh Partai Amanat Nasional. 3. Hamzah Has dan Agum Gumelar dicalonkan oleh Partai Persatuan Pembangunan. 4. Megawati Soekarno Putri dan Hasyim Muzadi dicalonkan oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. 5. Susilo Bambang Yudhoyono dan Yusuf Kala
dicalonkan oleh Partai Demokrat, Partai Bulan Bintang, dan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia. Dan 6. Wiranto dan Salahuddin Wahid dicalonkan oleh Partai Golongan Karya. Lalu selanjutnya, permasalahan pemilu 2004 terdapat 5, yaitu 1. Masalah DPT. Banyak pemilih tidak terdaftar meski memenuhi syarat, menyebabkan ketidakpuasan karena hak pilih mereka terabaikan. 2. Logistik. Pemilu. Distribusi logistik pemilu sering terlambat, terutama di daerah terpencil, menghambat proses pemilu. 3. Sistem pemilu kompleks. Sistem proporsional terbuka dianggap membingungkan bagi banyak pemilih, terutama yang berpendidikan politik rendah. Keempat, kecurangan suara. Laporan kecurangan seperti manipulasi dan jual beli suara meragukan integritas pemilu di beberapa daerah. 5. Kurangnya sosialisasi. Pemahaman pemilih tentang mekanisme pemilu rendah, terutama di pedesaan, menyebabkan tingginya angka suara tidak sah. Lalu yang terakhir ialah hasil pemilu 2004-1. Pemilihan presiden. Putaran 1. Susilo Bambang Yudhoyono, SBY. Jusuf Kalla, 33,57%. Megawati Soekarno Putri, Hasyim Muzadi, 26,61%. Putaran 1-2, SBY Jusuf Kalla, 60,62%, terpilih sebagai presiden. Megawati Hasyim Muzadi, 39,38%. 2. Pemilihan DPR. Partai Golkar, 21,58%, 128 kursi. PDI Perjuangan, 18,53%, 109 kursi. Partai Demokrat, 7,45%, 57 kursi. PPP, PKB, PAN, PKS, dan partai lainnya meraih sisa kursi. Selanjutnya, slide berikutnya memperlihatkan beberapa gambar yang menggambarkan suasana pemilu 2004, di mana rakyat Indonesia dari berbagai latar belakang berkumpul untuk memberikan suaranya di tempat-tempat pemungutan suara. Demikianlah presentasi tentang sejarah pemilu 2004. Kami berharap materi ini dapat memberikan pemahaman lebih dalam mengenai perjalanan pemilu dan demokrasi di Indonesia. Terima kasih atas perhatian Anda dan semoga presentasi ini bermanfaat.